Bajawa, sebuah kota kecil di bawah lembah Generio, diapiti rangkaian gunung purba, menyimpan jejak peradaban masa lalu dalam cerita, seni, dan budaya. Orang Bajawa hidup selaras alam dan mewarisi petunjuk leluhur dalam setiap aspek kehidupan mereka. Etnis Ngaduk Baga adalah sebutan bagi sejumlah wilayah kampung adat di Bajawa yang memiliki kemiripan dalam tradisi, pakaian adat, ritual, serta kekhasan budaya lainnya. Pakaian adat masyarakat etnis Ngaduk Baga di Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar busana penutup tubuh, melainkan warisan leluhur yang syarat makna, nilai, dan filosofi hidup. Seperti halnya ukiran pada rumah adat dan batu-batu megalitik yang menghiasi kampung-kampung tradisional, pakaian etnis Ngaduk Baga yang disebut Sabo Weki adalah bahasa simbolik yang menghubungkan manusia dengan leluhur, alam semesta, serta sang pencipta. Sabo Weki sendiri adalah sebuah istilah yang melambangkan keseluruhan pakaian adat orang Jawa, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap motif pada kain tenun etnis Ngaduk Baga memiliki arti yang mendalam. Pola geometris dan simbol-simbol hewan bukan sekedar hiasan, melainkan lambang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Misalnya, motif kuda melambangkan kekuatan dan status sosial. Motif burung melambangkan penghubung antara manusia dengan dunia roh. Sementara garis-garis spiral dan anyaman silang menyimbolkan perjalanan hidup yang tak terputus antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam pandangan mistis masyarakat Ngada, kain tenun bukan hanya karya seni, melainkan kulit kedua yang melindungi pemakainya dari gangguan roh jahat dan malapetaka. Sejarah pakaian adat Ngada, khususnya etnis Ngaduk Baga, erat kaitannya dengan sistem sosial dan kepercayaan tradisional yang berpusat pada Sao dan Ngaduk Baga, simbol leluhur laki-laki dan perempuan. Sejak dahulu, pakaian adat etnis Ngaduk Baga merupakan hasil tenunan tradisional. Menenun menjadi tugas suci perempuan. Proses menenun dianggap sebagai sebuah doa panjang, di mana setiap helai benang adalah ikatan spiritual dengan leluhur. Tidak heran jika kain tenun diwariskan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai benda berharga, tetapi juga sebagai pusaka sakral yang mengandung energi leluhur. Secara fungsi, sejak zaman dahulu, pakaian adat etnis Ngaduk Baga dikenakan pada upacara-upacara penting, upacara adat, penyambutan tamu, hingga ritual adat seperti reba, sebuah perayaan besar untuk menghormati leluhur dan meneguhkan ikatan kekeluargaan. Dalam momen-momen sakral ini, pakaian adat menjadi media yang menghubungkan generasi kini dengan arwah leluhur yang diyakini oleh orang Ngada hadir mendampingi. Leluhur dipercaya ikut menyaksikan, memberkati, dan menjaga keseimbangan hidup masyarakat. Bagi etnis Ngaduk Baga, Sabo Weki atau pakaian adat dan aksesoris pendukung berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kaum pria etnis Ngaduk Baga memiliki tata urutan dalam memakai pakaian adat, yang dimulai dari sapu. Sapu adalah kain utama kaum pria etnis Ngaduk Baga, terdiri dari selembar kain hitam bermotif kuda. Sapu ditenun dari benang kapas, menggabungkan antara benang lungsi memanjang dan benang pakan yang melebar secara bergantian. Sapu dililitkan pada bagian bawah tubuh, berfungsi sebagai pengganti jubah atau celana. Pada zaman dahulu, sapu hanya dikenakan pada saat upacara adat tertentu saja dan bukan menjadi pakaian sehari-hari. Ia merupakan simbol pelindung kehormatan bagi kaum pria etnis Ngaduk Baga. Setelah sapu dikenakan,
Maka selanjutnya adalah keru. Keru adalah penyangga sapu, sebuah ikat pinggang dari tenun adat yang memiliki lebar kurang lebih 3 sampai dengan 5 cm dengan panjang kurang lebih 1 sampai 2,5 meter, dililitkan dari arah kanan melingkar pada bagian pinggang dan diikat sesuai dengan kebutuhan. Makna dari keru sendiri adalah memberi kekuatan dan menjaga kehormatan. Karena jika keru tidak dapat menahan sapu secara baik, dapat menyebabkan sapu atau kain utama terjatuh, maka harus diupacarakan sebelum digunakan kembali. Setelah sapu dikenakan, kemudian dipadukan dengan selendang atau kain penutup dada yang disebut lue. Lue adalah atribut untuk laki-laki pembungkus tubuh bagian dada atau kabesao. Untuk acara ritual khusus, lue dipakai dengan cara disilang pada bagian depan. Lue ditarik dari sisi kanan, diputar melingkar dan turun ke sisi kiri. Sedangkan pada acara biasa, lue dapat digantung di atas bahu atau dae. Atribut ini menjadi simbol tameng diri atau gili makiweki yang secara spiritual menjadi pembatas guna mengendalikan keinginan sesat, terutama dalam membatasi diri untuk tidak boleh sombong dan juga arogan. Setelah memakai sapu dan lue, pada bagian kepala terdapat mahkota kebesaran laki-laki etnis Ngadu Baga yang disebut boku sebagai penutup atau pelindung kepala. Boku adalah simbol keperkasaan. Boku merupakan kain panjang berwarna merah dilipat dengan ukuran lebar 3-4 jari orang dewasa. Boku dibentuk dengan cara melingkar dari belakang telinga kanan ke kiri. Ada beberapa cara memakai boku berdasarkan ritual yang dilakukan pada etnis Ngadu Baga. Di antaranya, boku waebola merupakan boku yang dibentuk dengan cara melingkar dari kanan ke kiri digunakan dalam acara harian. Boku suburwaila ini adalah boku yang dilingkarkan dan ujungnya dibentuk mengerucut di bagian atas kepala. Ada juga boku mubu yang dibentuk seperti tanduk kerbau besar di atas kepala, dipakai pada saat upacara adat Saka Ngadu atau Saka Kawapere. Boku rasa adalah boku yang dibentuk seperti tanduk kecil, tanduk kambing atau kerbau kecil. Pada boku atau ikat kepala ini sering ditambahkan aksesoris yang disebut bao atau lado boku. Bao dan lado boku ini dapat berupa hiasan kepala dari pinang yang disusun memanjang. Kadang juga diselipkan luar rongo atau bulu kambing dan luar manu atau bulu ayam. Terlihat beberapa juga menyisipi dengan gambar kudus orang Katolik. Agar boku dapat berdiri kokoh di atas kepala, maka diperkuat dengan ikatan dari marangia. Marangia sendiri adalah kain kecil panjang dengan lebar kurang lebih 1,5-2 cm yang dihias dengan berbagai ornamen didominasi warna merah emas dan sebagai hiasan kepala yang dililitkan pada boku. Pada zaman dahulu, marangia terbuat dari emas asli sebagai penunjuk kedudukan dan status seseorang dalam kampung. Dipakai dalam acara khusus saja seperti Saka Ngadu, Kawapere, atau Terelengi. Marangia menjadi aksesoris yang tidak pernah dilepaskan dari pakaian kebesaran. Memiliki makna jalan kebesaran, punya sikap egaliter untuk memberikan kecerahan pada lingkungan sekitar. Selain sapu lue dan boku, ada beberapa aksesoris tambahan yang juga bernilai penting dalam keseluruhan tata pakaian tradisional etnis Ngadu Baga. Diawali dengan wuli yang merupakan sejenis kalung magis orang Bajawa yang terdiri dari ornamen berbentuk melingkar, terbuat dari cangkang kerang berwarna putih dengan ukuran cukup besar. Wuli hanya dikenakan pada ritual tertentu, misalnya Saka Ngadu atau acara Keorado, dan oleh tokoh-tokoh tertentu yang dihormati atau dipercayakan. Apakah ia tokoh yang merupakan kepala kampung, kepala suku, atau tokoh kepala adat dalam upacara tertentu. Kemudian ada parang atau sau. Pakaian adat suku Bajawa juga dilengkapi dengan parang kebesaran yang disebut dengan sau. Atribut ini tidak boleh digunakan secara asal-asalan. Penggunaan parang atau sau
hanya boleh untuk mempertahankan diri, melindungi diri, dan melindungi masyarakat. Sau adalah simbol keperkasaan dan pantang menyerah. Sau Tewa adalah slogan untuk pantang mundur. Dego atau gelang tangan yang terbuat dari gading gajah sebagai hiasan di tangan sekaligus juga simbol kesejahteraan. Kemudian ada lega jara yang merupakan tas adat untuk laki-laki, terbuat dari anyaman daun zea atau sejenis lontar, diberi motif dan bordiran pemanis dengan tambahan bulu kuda atau kambing pada bagian bawah. Lega jara ini yang dipakai seperti tas pada umumnya. Lega jara dipakai dengan menyamping ke sisi kiri, digunakan untuk menyimpan barang keperluan seperti emas, sirih pinang, dan lainnya. Lega kebituki berukuran besar khusus dipakai oleh orang tua, dan lega jara ukuran kecil biasanya dipakai oleh anak-anak dan remaja. Orang yang menggunakan lega pada masa lampau adalah yang memiliki banyak hewan untuk ditukar. Aksesoris tambahan pada ujung lega adalah waidala. Waidala adalah sejenis gading putih berbentuk koin. Pada zaman dahulu, waidala ini digunakan juga sebagai alat pembayaran layaknya emas atau juga uang. Meski saat ini sudah jarang ditemukan, namun ada beberapa rumah adat dari etnis Ngadu Baga yang masih menyimpan kelengkapan bagi kaum pria, yaitu berupa tombak atau boru yang ujungnya berbentuk mata kail dan juga gala yang berbentuk tombak pada umumnya dengan ujung kerucut. Pada zaman dahulu kala, dua perlengkapan ini dipakai sebagai pelindung diri atau alat berburu. Namun seiring berjalannya waktu, gala dan boru ini sudah jarang dipakai dan hanya disimpan di dalam sao atau mata raga. Selanjutnya untuk pakaian adat perempuan pada etnis Ngadu Baga dimulai dengan lawo. Sama halnya dengan sapu pada kaum pria, lawo jarak bara adalah kain tradisional dari hasil tenunan dengan warna dasar hitam bermotif kuda yang melambangkan peran sebagai ibu atau saudari yang protektif dan produktif. Lawo dikenakan oleh perempuan, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Digunakan pada saat acara adat dan acara tertentu di dalam kampung atau tempat tertentu yang menyelenggarakan acara adat. Terdapat satu jenis lawo yang hanya dapat dipakai saat acara tertentu oleh orang-orang tertentu, yakni lawo butu atau lawo mae. Lawo dipakai sebagai penutup tubuh dengan memperhatikan penempatan motif. Motif kuda misalnya tidak boleh terbalik, di mana kaki kuda mengarah ke bagian bawah, begitu sebaliknya, bagian kepala kuda mengarah ke atas. Di bagian atas ujung sarung terdapat peti kodo atau tali-tali bagian kanan dan kiri sepanjang kurang lebih 15-30 cm. Digunakan sebagai pengikat di bahu sampai dengan lengan bagian atas. Pemakaian lawo disesuaikan dengan ukuran atau kebutuhan dari pemakai. Pada masa silam, ada ketentuan khusus dalam pemakaian lawo pada masyarakat Bajawa karena berbasis jati diri dan keturunan atau tingkatan kasta. Biasanya perempuan dari tingkatan atas atau ranggae memakai lawo bermotif kuda atau jarangai. Sedangkan perempuan dari kasta tengah atau rangkisa dan kasta bawah atau rangazi memakai lawo bermotif kaki ayam atau waimanu. Jadi, letak perbedaan lawo terletak pada motifnya saja. Kalau warna semuanya sama, yaitu berwarna hitam atau warna-warni lainnya yang menyesuaikan. Setelah mengenakan lawo, keru, dan juga kasasese, selanjutnya adalah memakai perhiasan tradisional, sebuah kalung panjang yang disebut dengan butubai. Butubai adalah hiasan yang terbuat dari manik-manik berwarna-warni. Dahulu, hanya dua warna yang dipakai, yakni merah dan putih, dan merupakan hadiah dari para saudagar Cina. Butubai berukuran panjang yang dipakai menjuntai dari bahu menyamping ke arah kanan. Ini adalah simbol keanggunan
dan warna-warni kehidupan perempuan etnis Ngadu Baga. Setelah aksesoris pendukung seperti butu bae, selanjutnya pada bagian kepala wanita Bajawa ada cukup banyak kelengkapan yang dipakai. Dimulai dari pemasangan kobo. Kobo terbuat dari buah yang menyerupai labu, disebut dengan buah tawu, atau bisa terbuat dari tempurung kelapa berbentuk bulat, dilubangi sedemikian rupa di antara dua sisi, kemudian dihaluskan secara tradisional. Adapun penggunaannya dimulai dari rambut yang dikonde, dimasukkan dalam lubang tempurung kobo, setelah itu diratakan hingga tidak kelihatan lagi. Dikaitkan dengan goi atau sejenis tusuk konde yang menjadi satu kesatuan dengan butu dan juga rakbe kobo. Konde sanggul ini dihiasi dengan rakbe kobo dan juga medo, sepotong kain kuning yang menjadi satu kesatuan dari hiasan kepala. Sementara medo adalah hiasan kepala terbuat dari bulu kuda dan bulu ayam yang ditusuk di sanggul sebagai simbol derajat seorang wanita etnis Ngadu Baga. Kelengkapan pada bagian kepala juga meliputi putu koba. Ini adalah tempat untuk menggantung rakbe kobo atau manik-manik terbuat dari kulit kambing, kulit kuda atau juga kulit sapi sepanjang 8-12 cm dengan lebar 2-3 cm. Selanjutnya ada ladoulu. Ini adalah hiasan kepala yang terbuat dari kain warna kuning, dipasang dari dahi, ubun-ubun sampai dengan sanggul. Namun tidak semua etnis Ngadu Baga menggunakannya. Hanya di sekitaran wilayah BI Poso, Naru dan sekitarnya dengan istilah Uluwatagae Eko Tiwunitu. Namun penggunaan ladoulu ini hanya untuk acara tertentu. Selanjutnya ada goi. Goi adalah tusuk konde tradisional terbuat dari kuningan yang berfungsi menguatkan rambut dalam medo. Kemudian ada goi sisikera. Ini adalah tusuk konde khusus yang terbuat dari cangkang penyu yang diukir oleh pengrajin tertentu. Di Bajawa, hanya pemilik saotere lengi yang masih menyimpan goi sisikera. Hampir semua rumah adat sudah tidak menyimpan goi sisikera karena pengrajinnya yang sudah mulai punah. Perempuan etnis Ngadu Baga juga mengenakan sebuah tas tradisional yang disebut dengan berebai. Berebai adalah tas adat wanita yang digunakan pada acara adat tertentu, berbentuk keranjang kecil yang digunakan untuk menyimpan sirih, pinang atau barang bawaan yang kecil. Atau juga bisa menggunakan lega kebituki. Ini juga adalah tas adat untuk perempuan etnis Ngadu Baga yang digunakan untuk menari tarian tradisional. Tas adat ini berbentuk persegi 4 yang dihiasi dengan ornamen khas etnis Ngadu Baga. Perempuan etnis Ngadu Baga juga mengenakan perhiasan lainnya yang dipakai di tangan, disebut dengan nama dero. Dero adalah gelang yang terbuat dari gading gajah. Dipakai saat membawakan tari labago dalam sebuah ritual adat. Dero adalah simbol kesejahteraan. Namun seiring perkembangan zaman, dero kemudian dibuat dari kayu nangka untuk mendapatkan warna kuning seperti gading asli. Ada kelengkapan lainnya yang digunakan oleh wanita etnis Ngadu Baga pada saat memakai pakaian tradisional dan menari. Misalnya saja membawa sebuah tubalewa. Tubalewa adalah tongkat panjang dengan ukuran kurang lebih 75-100 cm yang dihiasi dengan lilitan benang 2-3 warna benang seperti benang kuning, benang merah hijau, benang putih, dan di atas ujung tongkat terdapat bulu kuda atau juga bulu ayam. Tuba biasanya digunakan saat ouwi atau tarian pada acara reba. Selain tuba lewa, ada juga jenis tuba lainnya yaitu tuba tobo. Tuba tobo ini dengan tongkat pendek dengan ukuran kurang lebih 50-75 cm, tetap dihiasi dengan lilitan benang 2-3 warna seperti benang kuning, merah, hijau, dan putih, dan pada ujungnya terdapat bulu kuda atau dipasangi bulu ayam dengan ukuran yang pendek. Selain tuba lewa dan tuba tobo,
masih ada satu kelengkapan lagi yang digunakan oleh wanita etnis Ngadu Baga ketika menari atau membawakan tarian pada acara-acara tradisional. Yang terakhir adalah eko lima. Eko lima adalah hiasan tangan yang terbuat dari bulu ayam atau bulu bebek, dirangkai sedemikian rupa menjuntai sampai 3 sampai dengan 5 susun dan dipakai ujung benang paling atas untuk dipasang pada jari tengah tangan. Eko lima adalah simbol sayap burung. Saat membawakan tarian jai, ada gerakan menunduk yang disebut dengan varadoe. Ini adalah simbol penghargaan kepada tetamu yang pakaian adat etnis Ngadu Baga baik untuk laki-laki maupun perempuan bukan sekedar penutup tubuh, tetapi merupakan perwujudan nilai-nilai kehidupan, hukum adat dan filosofi masyarakatnya. Pakaian laki-laki sapulu'e dan perempuan yang memakai lawo saling melengkapi, mempresentasikan harmoni peran antara pelindung dan perawat dalam tatanan masyarakat Jawa. Kain tenun dan setiap atributnya memiliki makna mendalam yang terkait erat dengan alam dan kepercayaan terhadap leluhur. Di balik estetikanya, pakaian adat Ngada menyimpan filosofi mendalam. Ia mengajarkan manusia tentang keselarasan hidup, menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur. Warna-warna dominan seperti hitam, coklat, dan merah mempresentasikan tanah, darah, dan api, unsur kehidupan sekaligus simbol kekuatan kosmis. Dengan demikian, pakaian adat tidak hanya membungkus tubuh, tetapi juga merangkul jiwa pemakainya dalam perlindungan leluhur. Ini, meski modernisasi kian kuat, pakaian adat Ngada khususnya etnis Ngadu Baga tetap lestari. Ia dikenakan dengan penuh kebanggaan, bukan hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai pengingat akan akar tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di setiap helai benang dan motif yang ditenun, tersimpan pesan mistis dan filosofi bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dalam harmoni dengan alam, leluhur, dan sang ilahi.